Virus COVID-19 di tanah air kembali memburuk. Virus COVID-19 varian Delta kini menjadi varian yang paling dominan dalam penularan COVID-19 di seluruh Indonesia. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap virus varian Delta yang lebih menular dan lebih beresiko dirawat di rumah sakit. Peningkatan jumlah kasus terus terjadi setiap harinya. Pemerintah berupaya untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 ini di tanah air. Pemerintah terus memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat guna menekan angka lonjakan COVID-19 di Indonesia. Pemanjangan kebijakan PPKM ini tentu semakin menyulitkan masyarakat untuk bertahan di era pandemik. Perpanjangan PPKM darurat berpotensi membuat ratusan ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ditutupnya aktivitas usaha telah memukul keuangan sejumlah perusahaan. Banyak perusahaan mulai sulit untuk menggaji para karyawan. Beberapa perusahaan berencana untuk melakukan pengurangan karyawan demi kelangsungan perusahaan. Duh, lihat berita dari kemarin-kemarin kok gini-gini aja. Nggak ada kemajuan. Halo Indonesia negeriku tercinta, PPKM diperpanjang kapan selesainya? Nggak bisa keluar apalagi belanja, berminggu-minggu cuma di rumah aja. Duh, daripada bosen di rumah aja, mending rumpi sama ibu-ibu. Pasti mereka udah ngumpul di luar. Walah, PPKM diperpanjang lagi. Daring lagi. Halo Indonesia negeriku tersayang, PPKM diperpanjang, sekolah dirumahkan, ilmu yang disampaikan susah dicerna, apalagi tidak ada sinyal. Ke base camp aja dulu deh, siapa tahu di sana ada teman-teman. Aku chat dulu kali ya, biar jadi nanti udah pada kumpul. Pagi Bu Sumiati. Ada apa Bu? Wajahnya kok kusut sekali? Itu loh Wir, berita PPKM yang diperpanjang. Kan jadi nggak bisa kemana-mana. Aku tuh yang mau jalan-jalan. Saya juga susah Bu Ati. Saya ini cuma buruh cuci. Sejak PPKM diperpanjang, orderan banyak berkurang. Alasannya mengurangi kunjungan orang ke rumah. Saya bingung Bu, uang kuliah Dewi mau dibayar pakai apa? Apalagi saya, ibu-ibu, dulu dagangan masih ramai pembeli. Sekarang mah nggak ada yang beli. Bansos pun juga dikorupsi oleh rakyat sendiri. Kita hanya bisa berdoa agar Tuhan mengasihinya. Hari ini ibu-ibu kumpul bareng, ada apa ini? Siti, gara-gara PPKM, banyak keluarga yang kesusahan, gak bisa dapat pekerjaan, dan cuma bisa makan seadanya loh. Memang di PPKM seperti sekarang ini kita harus bersabar ibu-ibu. Nanti kan ya dapat bansos juga dari pemerintah. Bansos juga korupsi Bu. Sekarang dapat apa? Sekarang kita hanya bisa berdoa dan terus berusaha ibu-ibu, serta bersemangat untuk tetap hidup. Meskipun ekonomi menurun dan tidak ada bansos, kita harus tetap berusaha sekuat tenaga agar pandemi ini segera berakhir. Iya Bu Siti, benar sekali. Ya sudah, kalau begitu saya masih banyak pekerjaan. Dah.
Sekolah sepi. Siapa yang mau beli? Sabar ya ibu, kalau udah rezeki pasti bakalan ada pembeli. Cuma 1 atau 2 orang aja mungkin. Coba aja kalau bapak masih ada ya bu, pasti kita nggak bakalan hidup susah kayak gini. Tapi kita tetap harus bersyukur kan bu. Ya nak, sabar ya. Kalau nanti ibu punya uang, kita beli makan ya nak. Kapan hari ini jadi hari esok, saat Tuhan menyudahi semua, tiada kelaparan, tiada penderitaan, yang akhirnya jadi kebahagiaan. Jualan apa, Bu? Kok masih banyak jualannya? Jualan minuman sih, tapi ya itu tadi, tidak ada yang beli sama sekali. Itu juga belum makan 2 hari. Oh, kebetulan ini saya ada 2 roti. Tadi rencananya beli 1, tapi berhubung tinggal 2, sekalian saja saya beli. Ini untuk ibu yang satunya. Terima kasih Bu Siti. Semoga dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Ibu, Evi, dari mana kamu? Tadi Bu Siti kesini loh. Kamunya nggak ada. lo kan tadi Ulfi udah bilang kalau mau nerima telepon. Oh iya, Vi. Nih, dari Bu Siti tadi. Makan, Di. Ibu puasa. Kok ibu nggak bilang ke Ulfi kalau misalnya puasa? Ya kan ibu kan nggak perlu bilang-bilang, Vi. Nih, dimakan. Iya ibu beneran lagi puasa. Iya, Ulfi sayang. Dah, habisnya Ibu. Kita pulang ya, nak. Iya ibu. Matahari mengeluarkan sengatannya yang dahsyat siang itu di RT 02. Hawa sepanas jiwa-jiwa kehilangan pekerjaan untuk makan. Ditambah bantuan sosial yang lagi-lagi dikorupsi wakil rakyat sendiri. Kebutuhan makin hari bukan makin sedikit, malah sebaliknya. Pak Baroto dengan memasang wajah lesu, dengan pandangan kosong, memikirkan keadaan diri dan keluarganya, karena baru saja pagi tadi dapat pengumuman bahwa dirinya masuk daftar list pegawai pabrik oli yang di PHK. Rencananya jam 11 tadi beliau sebagai Pak RT ikut membagikan bansos yang katanya dari pemerintah. Malah tidak terpikirkan sama sekali olehnya. Ditambah lagi ternyata bansos yang dibagikan tidak sesuai pengumuman yang ada di Balai RW. Bu Widya dari arah Balai Desa berjalan menemui Pak Baroto yang sedang berjalan dengan langkah kosong. Pak Baroto, Assalamualaikum Pak. Bapak dari mana? Tadi di balai desa dicari Pak Lurah loh. Waalaikumsalam, Dwi. Iya, Bu.
tadi niatnya ingin ke Mandar. Ada acara di balai desa. Tetapi pas saya berangkat ada pengumuman kalau nama saya ternyata tercantum dalam list karyawan yang di PHK. Astagfirullah, Pak. Saya turut prihatin ya, Pak. Saya juga bingung ini. Selama PPKM, orderan cucian saya juga hilang, Pak. Ya gimana ya Bu, udah nasib kita. Ngomong-ngomong, tadi gimana Bu di balai desa? Kita nunggu, Pak, dari tadi, Pak. Tapi ternyata kuotanya tidak cukup. Petugas-petugasnya nyuruh sabar aja. Sampai tadi, Pak, saya pulang tanpa membawa apapun. Kalau sahabat sudah dibira dengan harap pemerataan mata, kemiskinan hanyalah pajangan bagi mereka yang tidak punya bimbingan. Oh ya, oh ya, oh ya, sabar. 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 Gimana Bu? Dapat apa dari balai desa? Tidak dapat apa-apa, Nak. Ternyata kuotanya kurang. Gak tahu lainnya kemana. Padahal jelas-jelas kemarin pengumumannya di balai RW setiap kakak mendapat jatah loh. Ya Allah, semoga tersadarkan ya Bu para petinggi itu. Iya, Nak. Amin. Tidak pernah melihat nasib kita kecil begini. Doain Dewi ya Bu, semoga Dewi bisa mengangkat derajat Ibu. Dewi bisa berguna membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak seperti sekarang, makan saja susah, bulan depan sudah harus membayar uang kuliah. Masya Allah. Amin. Semoga doamu diijabah ya, Nak. Iya, Nak. Bulan depan ya bayarnya. Ibu mau ke rumah Bu Ratna sebentar ya. Oh iya, memangnya Ibu ada urusan apa mau ke rumah Bu Ratna? Mau nanyain bansos ini loh, Wi. Katanya semua kakak dapat. Tapi kok kuotanya kurang? Udah, Ibu mau pergi dulu ya. Keburu Bu Ratna keluar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Hati-hati ya Bu. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Iya, kenapa? Ini Bu, saya mau tanya tentang bansos yang dibagikan di balai desa tadi. Kuotanya kok bisa kurang ya Bu? Padahal kan sudah sesuai dengan jumlah kakak. Oh, mana saya tahu. Saya kan hanya bagian distribusi saja. Apa yang disetor ke saya, itu yang saya bawa. Tapi kok aneh ya Bu? Data kemarin sudah sesuai loh sama jumlah kakak RT kita. Bu, mana saya tahu. Saya tuh sibuk, saya nggak sempat ngecek begituan. Kalau belum dapat ya berarti belum rezekinya dong. Gitu aja kok susah. Sudah, saya mau siap-siap. Saya ada acara di kantor. Ya sudah Bu Ratna, terima kasih banyak ya Bu. Permisi, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Akulah sang pemilik jabatan yang mengendalikan segalanya. Tak ada yang berani melawanku karena
berganti sore. Buit ada orderan untuk mencuci di tetangga sebelah. Sambil berjalan dengan pikiran penuh pertanyaan, bagaimana anaknya Dewi membayar kuliahnya. Dari arah timur, ada Bu Ratna yang mengendarai mobil barunya. Dengan kaca mobil dibuka tanpa menyapa Buit. Memang, kebiasaan Bu Ratna tidak pernah menyapa orang di RW 02. Sekalinya menyapa dan ngomong, memamerkan hartanya. Disusul Pak Surya mengikuti laju mobil Bu Ratna dengan sepeda kesayangannya. Assalamualaikum Buit, mau kemana? Waalaikumsalam Pak Surya. Ini mau ambil cucian di rumah depan jalan. Bapak mau kemana? Ini Bu, saya mau ke kantor desa, ada rapat ulang soal bansos kemarin yang katanya kurang itu. Saya juga bingung kok bisa kurang, padahal sebelumnya itu sudah sesuai sama kakak yang ada di desa ini. Saya juga sudah mengajukan kasus ini ke DPR Kabupaten, malah belum ada jawabannya sampai sekarang. Saya juga bingung Pak tentang bansos kemarin. Semoga DPR pusat segera mendengar ya Pak. Untukmu yang duduk sambil korupsi, untukmu yang membuat kebijakan di mana di Indonesia. Wakil rakyat kumpulan orang mantap, bisa kaya tanpa modal banyak, apalagi terjun ke bawah. Tepat tanggal 16 Agustus, Bu Siti, istri Pak Baroto, seperti biasanya, membuatkan secangkir kopi untuk suaminya di pagi hari. Pak, ini kopinya diminum dulu. Iya Bu, makasih ya. Sama-sama, Pak. Pak, ngomong-ngomong kemarin pas saya beli telur di warung Barokah, bertemu dengan Bu Rina. Kata beliau, besok ada pesta di kantor DPR Kabupaten, Pak, buat acara kemerdekaan. Tapi kok bisa ya, Pak? Kata Bu Rina sih, diberitahu temannya yang kerja di kantor DPR, Pak. Ada sogokan untuk aparat biar ada izin melakukan acara tersebut. Sudah biasa seperti itu Bu. Memang petinggi-petinggi itu sekarang yang saya pikirkan ini Bu. Bagaimana cara menyampaikan pada warga kita untuk tetap merayakan kemerdekaan ini? Pak Baroto pun mempunyai inisiatif untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada seluruh warganya. Sambil memegang HP, Pak Baroto mengetik, besok yaitu tanggal 17 Agustus, yang artinya Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia, 76 tahun kemerdekaan Indonesia kali ini berbeda. Tidak seperti dulu karena bebarengan dengan kebijakan pemerintah yaitu PPKM. Hampir semua merasakan dampaknya dari program ini. Tapi program ini juga untuk kebaikan kita bersama agar pandemi ini segera berakhir. Kali ini tidak ada tawa gembira kemerdekaan, yang ada hanyalah kesunyian di desa ini. Mobilitas kita juga terbatasi oleh aturan yang ada. Salah satu cara untuk kita tetap ikut serta memeriahkan kemerdekaan ini, dimohon untuk seluruh warga memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Semoga tahun depan kita bisa merayakan kemerdekaan seperti biasanya. Kira-kira seperti itu isi pesan yang dikirimkan Pak Baroto kepada warganya setelah selesai menyodorkan HP pada Bu Siti. Bu, seperti ini ya? Iya, Pak, seperti itu saja. Sekarang Bapak kirim. Iya Bu, semoga ya warga menyambut sukacita Hari Kemerdekaan besok ini. Keesokan harinya, Pak Baroto mengecek. Ternyata sepanjang jalan sudah terpasang bendera merah putih. Kerut bibirnya tidak sadar sudah ia gerakkan.
taruna, yaitu Nizar, Dewi, Ulfi, dan Neneng, sedang berkumpul kembali di base camp untuk membicarakan terkait PPKM yang diperpanjang. Ayo, caranya diatur. Walaupun kita sudah pakai masker dan kita sehat semua, kita harus tetap jaga jarak. Hehehe, iya Mbak Wi. Zar, nggak lihat Aldo ya? Enggak nih, dari kemarin kita kumpul di base camp dia nggak ikut ya? Iya Zar, dia nggak ada kabar juga, nggak tahu kemana. Coba ditelepon aja, Zar. Mbak Wi, aku coba telepon dulu ya. Nih Zar nih. Halo, iya Zar. Duh, kamu kemana? 2 hari yang lalu kita ke base camp kok kamu nggak ada? Oh iya Zar, aku lupa ngabarin. Maaf ya, ini aku... Kenapa Do? Kok ragu? Nggak apa-apa, bilang aja. Aku positif COVID-19 Zar. Apa? Kamu positif? Iya Zar, doain aku cepat sembuh ya. Titip salam buat yang lain. Iya Do. Ya udah, semoga kamu cepat sembuh ya. Aku tutup teleponnya dulu, biar kamu bisa istirahat. Iya Zar, terima kasih ya. Iya Do, sama-sama. Aldo positif Zar. Ya, kita doain ya, semoga Aldo bisa cepat sehat. Amin. Zar, kemarin aku masih lihat ibu tanpa masker keluar kemana-mana. Gak mau ngomong ke Pak Baroto aja, biar bisa dibuatkan pengumuman, jadi orang-orang bisa patuh sama prokes. Iya nih Zar, ngeri lihatnya pada santai-santai nggak pakai masker. Tapi ngeluh juga kalau PPKM diperpanjang. Ya udah, kita ke Pak Broto yuk sekarang. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Karang Taruna. Ayo silakan masuk. Iya Bu, terima kasih ya Bu, permisi. Pak Barotonya ada ndak ya? Oh, ada nak. Sebentar ya, Ibu panggilin. Jadi gini Pak Baroto, kemarin kami melihat ada beberapa ibu-ibu yang belum memakai masker. Kami sangat ingin memberitahu warga untuk lebih ditaati lagi prokesnya, agar angka COVID di Indonesia cepat menurun. Biar bagaimanapun juga, ini salah satu kontribusi untuk menyehatkan Indonesia. Oh, terkait itu. Iya Nizar, nanti Bapak buatkan pengumuman tentang pematuhan progres meskipun hanya keluar di lingkungan RT. Terima kasih ya Nizar, sudah diingatkan. Sama-sama Pak Baroto. Kalau begitu, kami permisi ya Pak Baroto, Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Pak Baroto mengirimkan pesan kepada grup chat RT untuk himbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun hanya keluar di lingkungan RT. Keesokan harinya, ibu-ibu membuka berita di HP-nya dan menemukan artikel bahwa pemerintah masih berusaha untuk memperbaiki kebijakan terkait COVID-19 dan melakukan penyidikan kepada oknum terduga pelaku korupsi bansos pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya menurunkan angka COVID-19 dan menyalurkan dengan maksimal bantuan dari pemerintah, sehingga masyarakat tetap terpenuhi segala kebutuhannya di masa pandemi.
Bu.